Kita lanjutkan, kita lanjutkan materi kita yang tadi pagi ya. Masih berputar di PPH pasal 21 ya teman-teman ya. Sebelum istirahat tadi sudah kita sama-sama diskusikan bahwasannya intinya adalah penggunaan TER ya, tarif efektif rata-rata itu digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 yang harus dipotong selain masa terakhir. Itu dia memakai tarif TER ya, selain masa pajak terakhir. Menggunakan tarif TER. Ya, ini ya hasilnya ya, menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan ya. Kemudian untuk masa pajak terakhir ya, di mana di sini bulan Desember, cara menghitungnya itu tidak menggunakan tarif TER. Caranya adalah masih sama seperti mekanisme sebelumnya, yaitu dihitung dulu penghasilan setahun Januari sampai Desember, ditambah dikurangi pengurang ya, biaya jabatan dan iuran pensiun kalau ada. Kemudian ketemu penghasilan itu setahun dikurangi PTKP, jadilah itu penghasilan kena pajak setahun. Kemudian dihitung pajak setahunnya berapa. Kalau pajak PPh pasal 21 setahun sudah ketemu, itu dikurangi pajak yang sudah dipotong menggunakan tarif TER pajak bulan Januari sampai Desember. Ya, itu ditotal semuanya menjadi pengurang. Selisihnya itu adalah disebut PPh pasal 21 masa Desember 2024. Itu yang harus teman-teman pahami terkait penggunaan TER dan penghitungan PPh pasal 21 masa pajak terakhir yang memang berbeda gitu ya. Nah, di PPh pasal 21 ini banyak variasinya ya. Kalau teman-teman melihat di aturan pelaksanaannya, tidak semua akan saya bahas di sini. Yang saya bahas itu hanya yang pokok-pokok saja. Variasi yang pertama itu adalah, sebentar, ya. Variasi yang pertama itu bagaimana jika ada pekerja yang mulai bekerja di pertengahan tahun. Misalnya Mbak Suci itu fresh graduate, ya. Kemudian dia itu mulai bekerja di suatu perusahaan itu mulai Agustus 2024. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, sama ya. Karena dia mulai masuk kerja itu Agustus, maka gajinya dihitung mulai Agustus ya. Misalnya gajinya kita samakan ya. Tunjangannya kita samakan. Preminya ya yang menjadi penambah misalnya juga kita samakan. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Sama ya. Taruhlah sama ya. Ini ya pakai per ya. Kemudian taruhlah sama. Eh, Agustus sampai dengan Desember tidak ada kenaikan gaji dan tidak ada THR ataupun bonus. Misalnya sama seperti ini. Maka bulan Agustus, September, Oktober, November itu menghitungnya masih menggunakan tarif TER, ya, masih menggunakan tarif TER. Nah, untuk yang Desember kita menggunakan tarif yang menggunakan penghitungan yang normal. Caranya adalah
dihitung dulu penghasilannya setahun. Setahun artinya penghasilan bruto Agustus sampai dengan Desember ini ya. Agustus sampai dengan Desember ini. Totalnya adalah 45 juta ini. Nah, biaya jabatannya setahun sama dengan 5% dikalikan bruto setahun ini. Nah, kemudian yang membedakan itu adalah iuran pensiun yang dibayarkan sendiri. Itu kan bisa jadi pengurang ya. Nah, iuran pensiunnya kan sebesar ini ya, 1 bulan. Nah, sedangkan beliaunya itu, misalnya Pak Agus ya, itu bekerjanya dari Agustus sampai Desember. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Artinya iuran di sini juga dikalikan 5 bulan. Nih ya. Jadi total pengurangnya itu adalah biaya jabatan setahun dikali ditambah iuran pensiun yang dibayarkan sendiri. Nih ya, ini pengurang setahun. Jadi penghasilan neto setahun itu adalah 45 penghasilan bruto dikurangi total pengurang ini 41 juta rupiah. Nah, artinya apa ya? Penghasilan atau PTK penghasilan netonya itu lebih rendah daripada penghasilan tidak kena pajak ya. Ya, 41 dikurangi 54 juta itu kan minus ya. Atau dalam arti kata PTKP-nya itu di atas penghasilan itu. Artinya apa? Ya tidak ada pajak ya. Berarti kalau misalnya Pak Agus itu bekerja mulai Agustus dan gajinya sekian, itu tidak ada pajak penghasilan di masa Desember. Gitu ya. Harusnya di tahun tersebut Pak Agus tidak ada pajak sama sekali. Nah, ternyata perusahaan itu telah memotong PPh-nya Pak Agus menggunakan tarif TER mulai Agustus sampai November. Sudah dipotong ini. Padahal pajaknya itu harusnya nol. Ya. Kalau penghasilan kena pajaknya sekian, maka PPh terutangnya itu kan harusnya nol. Ya, nol. Tetapi PPh Pak Agus itu sudah dipotong PPh pasal 21 yang dipotong Agustus sampai November. Itu kan sama dengan ini ya. Yang sudah dipotong itu ini 600. Jadi PPh pasal 21 masa Desember 2024 sama dengan nol dikurangi yang sudah dipotong. Sama dengan minus 636.000. Minus di dalam pajak itu artinya kelebihan pembayaran. Kalau untuk kasus seperti ini, maka caranya itu adalah si perusahaan itu memberikan kelebihan ini kepada Pak Agus. Yang 636 ini dikembalikan oleh perusahaan kepada Pak Agus. Kemudian nanti SPT masa pasal 21 Desembernya si perusahaan nanti akan menunjukkan kelebihan pembayaran. Nah, kelebihan itu nanti bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Itu ya. Saya ulangi lagi, kelebihan ini harus dikembalikan kepada Pak Agus. Nah, si perusahaannya itu melaporkan SPT masa Desember 2024 statusnya lebih bayar 63649 atas kelebihan atas kelebihan bayar tersebut dikompensasikan.
ke masa pajak berikutnya. Maksudnya gimana, Pak? Nah, iya, seperti ini. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini kan masa Desember itu perusahaannya kelebihan 636. Nah, nanti ini kan masa Desember 2024. Nanti Januari 2025 itu kan perusahaan pasti menghitung lagi ya berapa sih pajak Januari 2025. Misalnya di Januari 2025 ternyata pajak yang dipotong dari penghasilan karyawannya itu misalnya 700.000. Misalnya 700.000. Nah, itu kan harusnya si perusahaan itu menyetorkan buat billing 700.000 ya. Harusnya normalnya. Tapi karena dia ada kelebihan pembayaran di Desember 2024, maka untuk masa Januari 2025, perusahaan itu cukup membayarkan 700.000 dikurangi 636. Jadi perusahaan itu cukup membayar 63.351 rupiah. Nah, itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan untuk variasi yang pertama. Bagaimana jika ada pegawai yang bekerja di per- pertengahan tahun? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada PPh terutangnya karena PTKP-nya atau penghasilan netonya di bawah PTKP. Ya. Kenapa kok di bawah PTKP? Karena penghasilannya dihitung dari Agustus saja. Agustus sampai Desember ya. 5 bulan. Ada pertanyaan teman-teman? Pak, saya Ya, mau bertanya. Tapi kalau misalnya kasusnya itu kena PKP, berarti nanti jumlah PKP-nya dibagi sama bulannya itu ya, Pak? PPh terutang. PKP maksudnya gimana, Mbak? Misalnya kan ini P, apa PPh terutangnya nol, Pak. Mm-mm. Nah, kalau misalnya ternyata nggak nol gitu, berarti nanti Ya, jumlahnya itu dibagi sama dari bulan Agustus sampai itu ya? oh enggak, Mbak. Jadi seperti ini ya. Misalnya taruhlah penghasilannya itu di atas PTKP ya, ada pajaknya misalnya, itu ya, untuk memudahkan. Iya, Pak. Nah, ini ya. Misalnya penghasilan itu setahun saya anggap misalnya berapa ya? Em, berarti 60 juta lah. Ketemu ini misalnya 60 juta. Maka penghasilan kena pajaknya itu adalah ya, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP 6 juta. Nah, 6 juta itulah dikalikan tarif ini ya. Ketemu berapa ini? Ini ada di M49. M49. Hmm. Oh, ini masih di atas ya. Saya anggap berapa lagi? 70 juta. Nah, ini aja deh. Nah, misalnya penghasilan neto setahunnya itu 70 juta. P- PTKP-nya itu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya kan 16 juta nih. PPh ini penghasilan kena pajak, maka PPh terutangnya dihitung menggunakan rumus tadi ya.
Oke, PPh terutang setahun. Setahun seperti segini. Nah, maka perhitungan PPh pasal 21 Desember itu adalah 800.000. Ini kan setahun nih, ya, setahun. Dikurangi yang sudah dipotong perusahaan, dikurangi PPh pasal 21 yang sudah dipotong perusahaan Agustus sampai dengan November. Totalnya 636. Nah, ini. Berarti PPh pasal 21 masa Desember itu sama dengan 800 dikurangi 636. Nah, berarti untuk masa Desember 2024 PPh terutangnya sebesar 163.000. Ya, kembali untuk masa terakhir tidak boleh dihitung menggunakan tarif TER, tapi menggunakan tarif normal ya dihitung dulu setahun. Itu ya. Itu Mbak Latifah ya, semoga menjawab. Kalau belum jelas silahkan bertanya lagi. Terima kasih, Pak. Iya. Pokoknya yang jadi kunci Desember tidak boleh memakai TER. Yang boleh itu Januari sampai dengan November. Oh, iya. Oke, saya kembalikan seperti tadi. Iya. Nah, oke. Ada banyak lagi, teman-teman? Belum ada? Nah, saya lanjutkan di variasi selanjutnya. Kalau tadi variasi yang pertama adalah bagaimana kalau dia itu bekerja mulai di pertengahan tahun, tidak dari Januari. Selanjutnya variasinya adalah bagaimana kalau dia itu berhenti bekerja di pertengahan tahun. Dia itu resign. Nah, misalnya dia itu resign di bulan September misalnya. Ya, dia berhenti bekerja pada tanggal 1 September 2024. Misalnya taruhlah gajinya sama ya. Preminya tadi 39. Ingat ya, premi itu diisi kalau ada, kalau nggak ada ya dikosongin aja. Nah, ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini. Dia itu bekerja Januari sampai Agustus, ya. Kemudian di Maret dia itu juga dapat THR. Nah, maka bulan Januari sampai dengan Juli itu dihitung pakai rumus TER ya. Tarif efektif rata-rata. Pakai TER ya, tabel yang ini ya. Pakai tabel ini. Nah, khusus Agustus, karena Agustus ini menjadi bulan terakhir dia bekerja, maka yang bulan Agustus ini tidak boleh, yang pajak bulan Agustus tidak boleh dihitung pakai TER. Harus melalui sama dengan yang Desember. Nah, itu ya. Makanya yang benar adalah masa pajak terakhir, bukan masa pajak Desember ya, tapi masa pajak terakhir itu tidak boleh menggunakan tarif TER. Nah, di sini Agustus itu adalah masa pajak terakhir dia bekerja. Loh, Pak, kan berhentinya kan September, Pak. Kenapa bukan September? Kan September tanggal 1 berhenti, otomatis kan dia terakhir dapat gaji Agustus. Nah, gitu ya logikanya ya. Berhenti bekerja 1 September, maka logikanya gaji terakhir yang dia terima itu adalah bulan Agustus. Gitu ya. Oke, kita hitung. Penghasilan bruto Januari sampai Agustus itu ini. 7759 ini ya. Kemudian biaya jabatan sama seperti tadi 5% dikalikan penghasilan bruto setahun. Nah, uang iuran pensiun yang jadi pengurang ini kan awalnya sebulannya 261, tapi dia bekerja selama 8 bulan, Januari sampai Agustus itu 8 bulan, maka ini dikalikan 8.
Ya. Jadi total pengurangnya adalah biaya jabatan setahun ditambahkan iuran yang dibayar sendiri setahun. Nah, penghasilan neto sampai dengan Agustus itu adalah penghasilan bruto ini. 77 dikurangi 5.975 sama dengan 71 juta. Ya, 78 sekian. PTKP-nya 54 juta. Ya, maka penghasilan kena pajak sampai dengan Agustus 2024 sama dengan penghasilan neto sampai dengan Agustus dikurangi PTKP. Nih, 17. Maka PPh terutang setahunnya itu pakai rumus yang tadi. Benar, rumus tadi. Benar, rumus saya tadi yang ini. Pakai rumus ini. Nah, ini ya. Ini ada di M75. M75. Masih sama dengan di depan. Nah, PPh terutang setahunnya itu adalah 889. Sementara PPh pasal 21 yang dipotong, sudah dipotong Januari sampai dengan Juli. Nah, ini ya. Januari sampai dengan Juli itu totalnya 1 miliar 1 juta 800 ribu ini. Nah, otomatis ada kelebihan. Setahunnya sekian harusnya 889 ribu pajaknya. Tapi yang sudah dipotong Januari sampai dengan Juli kok 1.800.000. Berarti sama dengan PPh terutang setahun dikurangi yang sudah dibayar Januari sampai Juli. Minus 911.000. Artinya apa? Sama kayak tadi ada kelebihan pembayaran pajak. Tuh ya. Kelebihan ini harus dikembalikan ke Pak Agus, kemudian si perusahaannya itu nanti SPT. Masanya di bulan Agustus akan lebih bayar. Inilah yang kemarin banyak diprotes oleh beberapa atau dikritik oleh beberapa ini ya konsultan dan lain sebagainya, bahwasannya tarif dengan adanya tarif TER ini berpotensi wajib pajak itu sering lebih bayar gitu loh ya. Sering lebih bayar. Tuh ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Silakan. Ini variasi untuk variasi bagaimana kalau ya, kalau wajib pajak itu berhenti di pertengahan tahun. Ya. Resign di pertengahan tahun. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan Eh, se- teman-teman, ya, mungkin ada yang mau bertanya. teman-teman izin 1-2 menit ya, saya ambil minum dulu ya. Oh, iya Pak. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke variasi selanjutnya. Ini coba ya lihat perbedaannya ya. Kalau
tadi itu adalah bagaimana ada karyawan yang dia itu resign. Dan gaji terakhir yang dia terima itu Agustus. SPT-nya lebih bayar. Nah, cerita beda lagi. Ada karyawan yang dia itu berhenti bekerja tapi karena mohon maaf meninggal misalnya. Meninggal dia tanggal 31 Agustus itu meninggal. Jadi kan logikanya seharusnya dia terakhir menerima gaji itu ya bulan Agustus gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Contoh sama ya seperti ini ya. Misalnya datanya sama. Nah, seperti ini ya. Maret itu dia masih mendapatkan apa THR gitu ya. Oke. Nah, Agustus menjadi bulan terakhir, ya, masa terakhir dia itu mendapatkan gaji. Nah, Januari sampai Juli itu PPh pasal 21-nya sudah dihitung menggunakan TER ya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, maka cara menghitungnya itu adalah penghasilan bruto sampai dengan setahun, maksudnya ya setahun ya, Januari sampai Agustus itu 77.759 ini. Biaya jabatan sama ya, 5% dikalikan ini ya. Iuran pensiun, nah tadi ya, ini asalnya 1 bulan, karena dia bekerjanya 8 bulan, maka dikalikan 8. Oke, nah penghasilan neto sampai dengan Agustus itu sama dengan 77 dikurangi total pengurang. Nih ya. Nah, jadi penghasilan neto sampai Agustus 2024 itu 71.783. Nah, perbedaannya di sini teman-teman. Kalau tadi itu langsung dikalikan, dikurangi PTKP, tapi dalam hal dia itu meninggal, gitu ya, berhentinya karena meninggal, maka harus disetahunkan. Maksudnya apa, Pak? Nah, tadi kan ada setahun, ada namanya disetahunkan. Artinya apa? Ini kan 8 bulan. Ya. Maka harus dibawa ke 12 bulan. Itu ya. Harus dibawa ke 12 bulan. Nah, maksudnya gimana, Pak? 71 juta ini kan 8 bulan, maka 12 bulannya sama dengan 71 dibagi 8 ya, dikalikan 12. Nah, ini adalah penghasilan neto yang disetahunkan. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta, TK 0 ya. Penghasilan kena pajak setahunnya sama dengan ini ya, penghasilan neto setahun disetahunkan dikurangi PTKP. Ya, 5367 bisa dibulatkan ya. Ya. Oke. Nih, pembulatannya berarti 53677572. Ini ya, saya bulatkan 53675000. Ini ya, maka PPh terutangnya itu adalah masih memakai ini ya, masih memakai rumus ini. Ini ada di M102. Nah, ini ya. Nah, PPh, nah ini. Ya. PPh terutang PPh pasal 21 terutang setahunnya itu 2,6. Ini kan setahun tuh. Nah, tapi kan dia itu mohon maaf ya berhenti sampai Agustus ya. Maka ini kan 12 bulan, setahun atau 12 bulan. Maka ini kita 8 bulan kan sama dengan ini dibagi 12 dikalikan 8.
Nah, inilah PPh aslinya yang terutang Januari sampai Agustus. Baik. Selanjutnya PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan bulan Juli sama dengan yang sudah dipotong menggunakan tarif TER ini. Nah, ini ya. Nah, PPh pasal 21 bulan Agustus sama dengan ini ya. Agustus dikurangi. Maka ada kelebihan tetap ya, 11.000 rupiah. Ini ya. Kalau tidak ada bonusnya misalnya, maka dia kurang bayar senilai 288. Itu ya. Nah, karena ini ada bonusnya atau THR-nya, maka dia kelebihan. Dia tetap lebih bayar. Jadi, yang perlu di-highlight di sini adalah sama-sama berhenti di pertengahan tahun gitu ya, sama-sama gaji terakhirnya itu Agustus, tapi cara merhitungnya beda. Kalau yang bawah ini berhentinya karena meninggal, dia lebih bayarnya 11.000. Tapi kalau yang atas berhentinya itu karena ya resign. Nah, itu ya. Kelebihannya itu 900.000. Berbeda ya teman-teman. Cara menghitungnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Nanti tenang saja filenya akan saya berikan ya. File Excel kita yang buat latihan ini. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Gimana nih, pusing atau ngantuk ya ini ya? Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada. Nah, itu variasi ya. Variasi PPh pasal 21. Nah, kemudian ada namanya gross up ya. Metode gross up. Ya. Metode gross up. Metode gross up itu seperti ini ya. Kadangkala ada pegawai, Pak, saya mau bekerja di Bapak ya. Gaji sebulan 8 juta. Bersih, Pak. Pokoknya intinya saya mau bersih 8 juta. Terserah mau dipotong pajak berapa, terserah. Yang penting saya nerima bersih 8 juta, Pak. Nah, itu namanya gross up ya. Bagaimana kalau misalnya perusahaan setuju ya silahkan aja gitu ya. Kadang-kala kan ada tuh, ada pernah iklan di koran. Penerimaan pegawai nanti gajinya bebas pajak, nah, misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya ada pajaknya, cuma gajinya dinaikkan nanti agar pajaknya itu ditanggung perusahaan, gitu ya. Nah, sama ya. Misalnya ada pegawai, dia itu, Pak, pokoknya saya pengen bersih 8 juta rupiah, gitu ya. Maka caranya itu ada di gross up, ya. Di gross up seperti ini, ya. Eh, karena dia masuk 8 juta itu masuk tarif 1,50%, maka gajinya itu harus dinaikkan, gitu ya. Pajaknya gajinya dinaikkan menjadi 8.121. Nah, baru dia PPh terutangnya itu sama dengan ini ya, tarif penghasilan gross up dikalikan ini ya, tarif TER 121. Jadi penghitungannya adalah gajinya itu 8.121 dikurangi pajaknya ini 121. Total gaji yang diterima atau dibawa pulang kan sama dengan gajinya ini dikurangi pajak. Nah, bersihnya dia nerima 8 juta rupiah. Nah, tarif gross up ini juga bisa disimulasikan ke kalkulator pajak tadi ya. Ini ya, kalkulator. Sebentar. Nah, ini ya, PP pasal 21 bulanan. Ini ya.
Oke, kodenya pegawai tetap. Nah, ini pilih gross up. Klik gross up. Nih. Nah, ini penghasilannya misalnya 8 juta. Dia pengen bersih 8 juta. Nah, PTKB-nya TK 0 misalnya. Kita masukkan captcha-nya. 2. Maka, nah ini ya. Maka PPh pasal 21-nya 121.827 sama ya. Jadi penghasilannya dinaikkan dari 8 juta itu menjadi 8.121.000. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk masalah gross up itu ya. Pokoknya kalau ada pegawai, pokoknya saya pengen terima bersih 8 juta, Pak. Hmm. Maka cara menghitungnya ya di gross up penghasilannya. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan, ya, ada yang tanya? Tidak ada ya, mudah ya. Nah, kemudian variasi selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya di suatu perusahaan itu ada namanya tunjangan pajak gitu ya. Jadi perusahaan itu menunjang pajak gitu ya. Sebagian pajaknya ditunjang lah sama perusahaan. Oke, kalau seperti itu bisa ya. Ada sebagian perusahaan yang seperti itu. Misalnya gaji sebulannya 8 juta. Tunjangan pajaknya yang diberikan apa namanya? Yang di Ya, yang disubsidi oleh perusahaan itu 300.000. Maka penghasilan brutonya itu adalah 8 juta ditambah 300.000. Sama dengan 8.300.000. Nah, 8.300.000 itu kan masuk per ini ya. 8.300.000 itu masuk, nah sini. Saat ini ya, masuk tarif 1,5%. Maka kali 1,5% sama dengan 124.000. Maka take home pay-nya atau uang yang dibawa pulang oleh si pegawai sama dengan bruto sebulan ya dikurangi dengan, nah mohon maaf ya, ya 8.175.000 rupiah naik ini ya. Seperti itu. Kalau untuk ada tunjangan pajak. Jadi tunjangan itu masuk unsur penambah penghasilan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman. Ini baru pegawai tetap loh ya. Baru pegawai tetap. Ada tadi pegawai tidak tetap, ada bukan pegawai ya. Ini baru pegawai tetap saja sudah menyita waktu kita 2 jam lebih. Nah, ya. Nah, ini sampai di sini ada yang ditanyakan untuk pegawai tetap. Silakan, silakan. Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan bagaimana kalau pegawai tidak tetap. Misal ya, PT ABC ya meminta Pak Yusuf untuk memperbaiki atap perusahaan ya, atap gedung, ya, atap gedung perusahaan dalam waktu 5 hari ya, upah borongannya 2 juta. Pak Yusuf, ini ya, saya kasih uang 2 juta, tolong diperbaiki atap gedung saya. Tak kasih 2 juta. Nanti materialnya saya yang belanja. Nah, itu ya, ini di ruang material ya. Nah, caranya itu adalah dia itu memakai tarif ini, teman-teman ya. Nah, ini tarif TER. Nah, ini ya. Untuk pegawai tidak tetap yang tidak dibayarkan bulanan, itu cara menghitungnya ini. 0 sampai
eh, 2.500.000 per hari. Jadi kalau ada pegawai tidak tetap yang upahnya itu 0 sampai 2.500.000 per hari, cara menghitungnya adalah PPh bruto sehari dikali TER harian. Oh, ternyata TER itu ada harian, ada TER bulanan, ada TER harian. TER harian gimana, Pak? Ini ya, TER harian itu ini. Nah, ini TER harian. Nah, ini TER harian. Jadi kalau misalnya di dalam satu hari upahnya itu 0 sampai 450.000 dikenakan tarif pajak 0%. Ya, 0. Ada tarifnya cuma 0. Kalau dia 450.000 satu, ya, 450.000 satu sampai 2.500.000 itu dikalikan 0,50%. Nah, dalam kasus ini cara menghitungnya adalah seperti ini, ya. Oke, gajinya upahnya itu kan 2 juta dalam jangka waktu 5 hari. Maka per harinya berapa? Sama dengan 2 juta dibagi dengan 5. Ya. Karena per harinya itu di bawah 400.000, ya, maka ini ya, maka tarif ternya itu 0%. PPh terutangnya sama dengan 400.000 dikalikan 0%. Maka tarif ternya itu PPh terutangnya sama dengan 0 rupiah. Perusahaan tetap ya wajib membuat bukti potong PPh pasal 21 dan menyerahkan bukti potong tersebut kepada Pak Yusuf. Ya, ada Pak Yusuf. Itu untuk pegawai tidak tetap contohnya ya. Kemudian untuk yang bukan pegawai bagaimana Pak? Nah ini bukan pegawai contohnya ini ya. Nah ini bukan pegawai ya. Penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Ya. Ini masih sama ya dengan aturan yang lama. Yang menggunakan TER itu hanya ini. Ini ya, ada tulisan new 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 ini. Hmm. Oke, misalnya PT ABC mengundang Ustadz Abdul untuk memberikan ceramah agama menjelang buka puasa. Kemudian Ustadz ini diberikan honor 700.000 oleh PT ABC. Maka ini merupakan objek PPh pasal 21. Nah, Pak Ustadz Abdul ini kan penceramah. Nah, penceramah itu masuk golongan bukan pegawai yang tadi ya. Nah, ini ya, bukan pegawai ada penasehat, pengajar, pelatih, penceramah ini ya. Maka oh berarti Ustadz ini masuk sebagai bukan pegawai. Cara menghitungnya itu adalah ya honornya 700.000. DPP-nya 50% dikali 50% dulu. Loh kok kenapa Pak dikali 50%? Ya aturannya seperti itu. Nih, dikalikan 50% dulu. Ya. Oke, dikalikan 50% dulu sama dengan 50% dikalikan. Nah, PPh pasal 21-nya baru dikalikan tarif pasal 17 yang 5%, 15%. Nah, karena 350.000 ini masih dalam rentang 0 sampai 60 juta, maka dikalikan 5%. Kali. Nah, maka dengan honor 700.000 ini, perusahaan wajib memotong PPh pasal 21-nya Ustadz Abdul sebesar 17.500. Kalau misalnya, mohon maaf, Ustadz Abdulnya tidak punya NPWP, maka sesuai aturan, pajak yang dipotong itu 20% lebih tinggi. Maka kalau tidak punya NPWP, caranya adalah 120% dikalikan.
21.000 jadi pajaknya. Oke, itu untuk bukan pegawai. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan. Untuk bukan pegawai. Silahkan, ada pertanyaan tidak? Silahkan ya. Silahkan, teman-teman. Ada pertanyaan? Belum ada ini, pada tidur atau gimana ya? Ayo, teman-teman, ada pertanyaan? Ini ya. Ini adalah alur ya. PPh pasal 21 seperti ini. Ya. Hitung ya. Kemudian rekam di, bukan ISPT sekarang ya, aplikasi DJP online ya. Direkam, kemudian buat billing, rekam bukti bayarnya, baru lapor. Ini urutannya yang mana ya. Itu ya. Untuk menghitung TER itu bisa dilihat disimulasikan di sini ya. Kalkulatorpajak.go.id ya. Nanti bisa dilihat di situ. Ini sudah selesai ya. PPh pasal 21 ya. Nanti yang lain bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Bisa dibaca di slide yang sudah dibagikan. Oh iya, kembali ya. Kembali ke, nah ini. Misalnya Pak, saya sudah ini Pak. Saya sudah bisa cara menghitung Pak. Misalnya masa Januari ya. Masa Januari itu kan harus dipotong PPh pasal 21-nya menggunakan rumus TER ya. 159.000. Nah, 159.162 ini kan harus dibayarkan ya, disetorkan ke kantor pajak, ke rekening negara gitu ya. Nah, sudah buat billing, sudah dibayar. Nah, batas waktu sekarang. Ini kan masa Januari. 159.000 ini harus dibayarkan, harus dibayarkan maksimal. Masih ingat kemarin pelajaran KUP maksimal kapan harus disetorkan? Maksimal tanggal, ada yang ingat? Tanggal 10 ya, Pak. Ya, tanggal 10 bulan berikutnya. Artinya apa? 159.162 ini maksimal harus dibayarkan ke kas negara 10 Februari 2026. Ya, harus dibayarkan maksimal tanggal tersebut. Itu ya. Lupa kalau misalnya saya ini Pak, saya bayarkan tanggal 11 Pak. Bagaimana Pak? Maka dia itu terhitung terlambat bayar. Nanti bisa dikenakan sanksi. Gitu ya. Oke. Setelah tahu tanggal bayarnya, setelah dibayar maka harus dilaporkan. Ya, urutannya harus bayar, setelah bayar lapor. Nah, harus dilaporkan di SPT masa PPh pasal 21 masa Januari. Dilaporkan. Kapan ya? Kapan? Maksimal? Maksimal kapan? Tanggal berapa? Ya. Batas waktu pelaporan PPh pasal 21. Maksimal tanggal berapa? Maksimal
batas waktu, batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Ya, 20. ya, ya, ya. Ini ya, 20 bulan berikutnya. Ya. Nah, ini kecil-kecil sekali nih. Tanggal 20 lah ya ini ya. Pasal 21, 20 bulan berikutnya. Artinya apa? Semua yang sudah kita hitung, semua yang sudah kita bayarkan harus dilaporkan maksimal tanggal 20 Februari 2024. Kenapa Pak Februari, Pak? Ya ini kan kita ngitungnya masuk untuk masa Januari. Kalau kita ngitungnya masa Februari, berarti nanti harus dibayar maksimal tanggal 10 Maret. Gitu ya. Dilaporkan maksimal 20 Maret. Itu ya. Pak, misalnya saya itu bayar, Pak. Tapi bayarnya itu saya tanggal 11, Pak. Nah, tanggal 11 bayarnya. Bayar tanggal 11, Pak. 11 Februari. Tapi saya lapornya itu tanggal 19 Februari, Pak. Ya. Nah, kalau seperti ini, maka potensi sanksinya itu adalah atas keterlambatan pembayaran saja. Berapa sih Pak sanksinya itu Pak? Nah, sanksi untuk yang sekarang itu, rumusnya itu adalah presentase sanksinya. Kalau tidak salah, sekarang itu 0,95 sampai 0,99% lah ya, setiap bulannya. Ya, taruh kita pakai 0,99 ya. 0,99% dikalikan berapa bulan dia telat, dikalikan dengan pokok pajak yang dia bayar. Contoh, ini pokok pajaknya kan 159. Oke, 0,99 dikalikan 159 ini ya, dikalikan ini. Dikali berapa bulan dia telat. Oh Pak, ini saya telatnya sehari Pak. Maka telat sehari disamakan dengan telat 1 bulan. Maka kali 1. Nah, maka potensi sanksinya itu adalah 1.500 rupiah. Pak, saya ini bayar, ini kan Januari, Pak. Eh, saya baru bayarnya itu tidak 11 Februari, Pak. Tapi misalnya saya telat 3 bulan, Pak. Maret atau April baru saya bayarkan. Berarti telat 3 bulan. Tinggal kali 3. Nah, ini. Nah, jadi semakin lama dibayarkan, maka sanksi itu akan menggulung. Karena penghitungan sanksinya itu dikalikan bulan berapa lama dia itu terlambat. Nah, ini lupa kalau misalnya saya telatnya setahun, 2 tahun gimana Pak? Ya berarti ya dikalikan 12 nanti kalau telat setahun. Loh kalau telat ini Pak, telat 2 tahun ya kali 24 nantinya. Kalau telat 3 tahun Pak, nah, kalau 3 tahun ini yang membedakan dengan aturan yang lama. Untuk aturan yang terbaru itu maksimal 2 tahun. Jadi, bukan, maksimal 24 bulan. Jadi kalau misalnya telat bayarnya 3 tahun, maka tetap maksimal dikalikan 24. Kalau aturan lama, telat 3 tahun ya dikalikan 36. Gitu ya. Oke, kalau misalnya telat satu bulan misalnya ya, sanksinya maka 105.000, 1.500 menit, 1.500. Pak, saya lapornya itu 21 Februari, Pak. Nah, ini. Bagaimana kalau misalnya saya lapornya 21 Februari, Pak? Maka dalam kasus ini si wajib pajak atau si perusahaan itu telat bayar plus telat lapor. Kalau telat bayar itu sanksinya pakai bunga. Nah, ya bunga ya yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kalau lapor itu sanksinya telat berapa? 100.000 per bulan. Nah, maka dalam kasus ini, kalau dia itu baik telat
pembayaran plus dia telat lapor, maka total sanksinya itu adalah 1.500 ditambah 100.000. Maka sanksinya menjadi 100.000, 100.000, 101.500. Nah, ini ya. Pak, ini telat 2 bulan, Pak. Dan lapornya itu saya telat 2 bulan juga, Pak. Apakah yang 100.000 ini menjadi 200.000? Tidak ya, tetap 100.000. Yang berlipat itu adalah yang di ini, unsur yang telat bayarnya. Kalau ini itu masuk pasal 9 atau pasal 8 sanksi KUP. Kalau ini sanksi pasal 7 namanya. Undang-Undang KUP. Dan ini nanti akan ditagih oleh kantor pajak melalui STP namanya, surat tagihan pajak. Bentuknya seperti ini STP. Mana ini STP? STP. Contoh STP. Nah, ini. Nah, seperti ini contoh STP. Ini yang saya terbitkan. Nah, ini ya. STP bentuknya seperti ini nanti akan dikirim melalui pos ke alamat wajib pajak. Selama belum ada STP seperti ini, maka jangan teman-teman membayar. Misalnya, Pak, saya merasa kemarin itu Pak, apa telat bayar, Pak. Pak, saya kemarin itu merasa telat lapornya, Pak. Saya pengen bayar sanksinya. Nah, jangan dibayar dulu. Tunggu surat datang. Datanya kapan, Pak? Tidak ada yang tahu, gitu ya. Kenapa? Karena setiap sanksi itu ada nomor ketetapannya di sini. Nah, kalau kasus seperti ini, cara bacanya adalah, misalnya teman-teman dapat STP seperti ini. STP itu kepanjangannya surat tagihan pajak seperti ini. Maka cara membacanya itu adalah ini ada masa tahun, nah, Januari 2020. Oh, ini ada PPh pasal 21. Oh, berarti ini terkait karena saya itu ada tagihan masa Januari 2020. Di sini ada 100.000. Oh, angkanya bulat. Oh, berarti ini saya pasti terlambat lapor nih. 100.000. Nah, ini ada angka keriting. Oh, berarti ini pasti saya telat bayar nih. Berarti di dalam satu STP itu sanksinya memuat yang pertama adalah telat lapornya. Yang ini adalah telat bayarnya. Pokoknya kalau sanksinya angkanya keriting-keriting itu berarti biasanya telat bayar. Tapi kalau angkanya bulat, 100.000, 1 juta, 500.000, maka dia pasti telat lapor. Ini ya, denda pasal 7. Ini denda pasal 9. Seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Silakan. Ini ada yang tanya. Pak, saya itu perusahaan yang memotong atau karyawan. Ya, Pak. Jadi sebagai pemotong ya seperti yang saya jelaskan tadi kewajibannya itu ya kewajibannya memotong kalau memang Pak Samsul memberikan penghasilan kepada pihak lain. Nah, terus sebagai pihak yang menerima penghasilan bagaimana Pak dalam hal ini karyawannya? Itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan minggu depan ya. Bagaimana posisi kita sebagai pihak yang menerima penghasilan. Kalau di pertemuan kali ini adalah bagaimana posisi kita sebagai pihak yang memberikan penghasilan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan, ada pertanyaan. Saya izin minum dulu. Ya, silakan ada pertanyaan. Hmm. Oke, kalau tidak ada ya itu ini ada ya. Pak, gimana kalau karyawan yang kerja di tempat saya semuanya eh, di bawah PTKP? Nah, ini Pak Samsul ya. Ada perbedaan ya tadi itu ya. Mulai Januari 2024 memang ada perubahan peraturan pelaksanaan. Dulu ya, dulu sebelum aturan tersebut lahir ya, yang tadi ya PMK berapa itu saya lupa.
Kalau misalnya ada perusahaan yang gajinya di bawah PTKP semua. Nah, ini ya. Misal ini ya. Misal Pak Samsul, Pak, saya punya pegawai Pak, namanya Agus, Budi, Chandra, Doni, Erik, Pak. Semuanya gaji sebulannya itu 3 juta, Pak. Di bawah PTKP semua, Pak. Pokoknya di bawah PTKP semua. Bagaimana, Pak? Sebelum aturan yang terbaru, itu Pak Samsul atau si perusahaan tidak perlu lapor setiap bulan. Tidak perlu bayar PPh pasal 21 karena nggak ada yang dipotong gitu ya. Kewajiban pelaporan hanya pada masa Desember saja. Jadi gaji yang dibayarkan itu dari Januari sampai Desember dikumpulkan jadi satu, dilaporkan di Desember. Dah, Desember juga nihil pastinya nanti ya. Nah, itu yang aturan lama. Tapi aturan yang terbaru, Pak, dan mulai berlaku mulai bulan Januari 2024, walaupun di perusahaan itu penghasilannya di bawah PTKP semua, si perusahaan wajib ya tetap wajib membuat bukti potong walaupun nilai pajaknya nol. Wajib memotong dan melaporkan. Loh, Pak, selama ini saya nggak pernah lapor, Pak, walaupun nihil, Pak. Berarti ada potensi sanksi 100.000, Pak Samsul. Ya. Ada potensi sanksi 100.000 rupiah. Oleh karena itu, bagi wajib pajak pemberi kerja ya, kalaupun tidak ada pajak pegawainya itu di bawah PTKB semuanya, tetap setiap bulan harus lapor PPh pasal 21 walaupun nihil. Maksimal pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. 100.000 setahun, Pak, setiap bulan. Pak, saya tidak pernah baik itu Pak lapor yang Januari Pak 100.000. Pak, saya tidak pernah lapor Februari Pak, tambah lagi 100.000. Kalau tidak pernah setahun Pak, ya berarti ya 100.000 dikalikan 12. Kapan Pak harus saya bayar? Nanti nunggu STP datang. Selamat belum ada STP, jangan dibayar terlebih dahulu. Itu ya Pak Samsul ya, semoga menjawab. Oke, ada yang lagi. Oh iya, pemberi badan. Ya, pemberi badan. Badan usaha ya. Sebenarnya pribadi juga, Pak. Cuma memang pribadi ini masih masih ada perbedaan ya. Ada yang sering tidak diterbitkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada orang pribadi, dia itu memperkerjakan orang ya untuk usahanya itu sebenarnya tetap wajib ya. Tetap wajib lapor PPh pasal 21. Itu, Pak. Itu ya Pak Samsul ya. Terima kasih Pak Samsul. Baik, case close ya. PPh pasal 21 saya close sampai di sini. Sekarang kita lanjut PPh pasal 22. Masih ada 22, 23 dan pasal 4 ayat 2. Ya, masih banyak ya teman-teman ya. Saya harap ini jangan bosan dulu ya. Tunggu 1 jam lagi ya. Oke, lanjut PPh pasal 22. Kalau tadi PPh pasal 21 terkait dengan bagaimana kita itu memberikan penghasilan ya kepada pihak lain, kepada orang pribadi, ingat loh ya, PPh pasal 21 itu kita memberikan penghasilan kepada orang loh ya, orang bukan badan loh ya, orang pribadi. Kalau PPh pasal 22 ini terkait dengan pembelian barang, ya. Pembelian barang. Oke. Menteri Keuangan berwenang menetapkan badan-badan tertentu, badan pemerintah, wajib pajak badan. Dia itu memungut PPh pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Berkaitan dengan kegiatan impor atau usaha bidang lain, atau berkaitan dengan penjualan barang yang tergolong mewah. Nanti bisa ini ya. Kalau PPh pasal 22 ini gampang, tinggal hafalan aja. Bukan hafalan ya, tinggal cocokkan aja rumusnya. Maksudnya tarifnya ya. Tidak jelimet seperti PPh pasal 21.
Oke ya. Siapa saja pemungut instansi pemerintah, BUMN, bank bea cukai, bank devisa, dan produsen importir. Nah, ini saya rangkum saja. Intinya adalah kalau misalnya Bapak Ibu itu menjual, ya, menjual dan yang membeli barang itu adalah instansi pemerintah, dinas pendidikan, dinas perdagangan, kantor kecamatan, kantor desa, kantor bupati, kantor wali kota, misalnya mereka itu melakukan pengadaan atau pembelian barang di toko Bapak Ibu atau di perusahaan Bapak Ibu, maka dia objek PPh pasal 22. Kalau misalnya ada BUMN, Bank BRI, Bank BNI, gitu ya. Pokoknya BUMN itu belanja di toko Bapak Ibu, maka itu objek PPh pasal 22. Ini ya. Kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu bergerak dalam bidang impor, mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, maka dia itu terutang juga PPh pasal 22. Itu ya yang ramai kemarin ya, bea cukai ya. Itu ya. Terutang PPh pasal 22. Kemudian ada produsen atau importir bahan bakar minyak ya. Produsen loh ya, bukan penjual ya, bukan bukan apa namanya, bukan pom bensin, bukan. Pom bensin kan bukan produsen. Produsen itu artinya yang membuat, ya, yang membuat bahan bakar, gas dan pelumas atau dia importir, maka ada unsur PPh pasal 22. Badan usaha tertentu seperti industri semen, kertas, baja, otomotif, dan informasi itu ada juga, dan seterusnya nanti bisa dipelajari. Nah, contoh yang paling sering saja teman-teman ya. Instansi pemerintah ya, misalnya ada pengadaan barang ya. Misalnya Dinas Pendidikan itu membeli barang di toko ATK. Nah, dia itu objek PPh pasal 22 sepanjang nilainya 2 juta ke atas ya. Minimal 2 juta. Itu baru dia dikenakan PPh pasal 22. Tidak termasuk PPN ya. Kalau di bawah, maka dia itu bukan merupakan objek PPh pasal 22. Kalau yang belanja BUMN, maka minimal 10 juta rupiah. Itu harus dipungut PPh pasal 22. Misalnya Universitas Hasanuddin, itu kan BU itu ya, instansi pemerintah ya. Dia itu belanja ATK, belanja alat tulis kantor, belanja alat peraga, maka dia itu masuk unsur PPh pasal 22. Tapi kalau misalnya kampus swasta, maka dia itu bukan, tidak ada PPh pasal 22 di situ. Universitas Bosowa misalnya, Universitas Trisakti. Nah, pokoknya kampus bukan negeri ya, mohon maaf ya. Kampus swasta. Dia pengadaan ATK misalnya. Terutang PPh pasal 22 enggak? Ya tidak, karena dia bukan instansi pemerintah. Gitu ya. Karena anggarannya bukan dianggarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Contoh, contoh ya. Nah ini, misalnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi itu belanja ATK di Toko Arjuna senilai 10 juta. Nah, karena transaksinya itu 10 juta, nilai transaksi maka dia itu di atas 2 juta, maka dia terutang PPh pasal 22. Nilai transaksinya 10 juta. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu 10 juta. Dasar pengenaan pajak itu apa sih, Pak? Dasar pengenaan pajak atau DPP itu adalah dasar atau nilai yang menjadi dasar untuk menghitung pajak. Nah, itu ya. PPh pasal 22 tarifnya 1,5% dikalikan DPP. Nah, 150.000 rupiah. Maka kalau ada transaksi seperti ini, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi itu wajib memungut dan menyetor PPh pasal 22 sebesar 150.000 rupiah. Kemudian Dinas Pendidikan Kota Bekasi wajib membuat bukti potong
atau bukti pungut PPh pasal 22 dan menyerahkannya kepada toko Arjuna agar PPh pasal 22 yang sudah dipungut ini nanti di akhir tahun bisa diklaim oleh atau dikreditkan oleh toko Arjuna. Dikreditkan itu apa, Pak? Nanti di pertemuan minggu depan. Ya, pokoknya ini. Universitas negeri, misalnya belanja ATK di toko Arjuna, sama seperti ini. PT Indofood, nah, belanja di toko ATK, PT Indofood. Belanja ATK di toko Arjuna itu 10 juta. Kena PPh pasal 22 enggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena PT Indofood bukan merupakan instansi pemerintah. PT Indofood bukan merupakan BUMN. Seperti itu ya. Oke. Nah, Dinas Pendidikan Kota Bekasi wajib membuat bukti potong atau bukti pungut. Membuatnya ini melalui akun tadi DJP online. Ya. Bentuk bukti potongnya itu seperti ini, teman-teman. Bukti, nah ini, seperti ini. Bukti potong. Jadi kalau teman-teman perusahaannya itu pengadaan dengan dinas, dengan yang lain ya, dipotong PPh pasal 23 atau 22, minta bukti potong seperti ini. Ini ya, seperti ini. Ini harus diberikan dan yang asli itu ada barcode-nya. Kalau menerima bukti potong atau bukti pungut PPh pasal 22, 23, 15, 4 ayat 2 yang tidak ada barcode-nya, jangan mau. Itu palsu ya, teman-teman ya. Kenapa Pak ini penting? Boleh nggak usah saya minta? Jangan, tetap harus diminta. Kenapa? Karena pajak yang ada tercantum di sini ini bisa menjadi pengurang pajak nanti di akhir tahun. Pengurang pajak di akhir tahun gimana Pak maksudnya? Nanti saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Ya. Oke, seperti ini bentuk bukti potongnya. Bukti potong ini membuatnya di aplikasi tadi, DJP online. DJP online. Di sini. Ya, di aplikasi DJP online. Nah, di sini. Oke, PPh pasal 22. Hmm. Kemudian misalnya ada cerita, Pak, Dinas Pendidikan atau dinas gitu kan biasanya ini Pak, harga itu sudah termasuk PPN Pak. Karena dianggarkan itu sudah ada PPN-nya. Bagaimana caranya? Misalnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi itu belanja ATK di Toko Arjuna senilai 10 juta termasuk PPN. Nah, sementara ketika kita menghitung PPh pasal 22 itu kan tadi harus nilainya nih tidak termasuk PPN. Oh, berarti tidak termasuk PPN. Ini kan ada PPN-nya nih. 10 juta ini termasuk PPN. Berarti di dalam 10 juta ini ada PPN-nya. Harus kita keluarkan dulu PPN. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? PPN itu kan sekarang tarifnya 11% ya. Dulu kan eh, 10% dan tahun 2025 itu di secara undang-undang memang harusnya naik 12%. Baik kita pakai 11% misalnya, maka kita harus mengeluarkan PPN-nya. Caranya adalah nilai 10 juta, caranya adalah 100 per 111 karena 11% ya, dikalikan dengan nilai tambah. Nah ini. Ini adalah nilai di luar PPN. Nah inilah baru yang dikalikan tarif pasal 221,5% dikalikan. Nah, dikalikan. Nah, jadi PPh pasal 22 yang harus dipungut itu adalah 135.135 rupiah. Ini ya. Harus dikeluarkan dulu PPN-nya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman?
Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, selanjutnya yang sering adalah mengenai PPN impor ya. Ini nanti ada di soal ujian ya. Bagaimana Pak? Tadi katanya kalau kita impor barang itu ada PPh pasal 22-nya, Pak. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ya. Caranya seperti ini. PPN impor. Nah, ini ya. Nah, apa ya? Oh, ini. Benar. Nah, kalau kita itu mengimpor barang dari luar negeri, itu ada namanya API dan non-API. API itu kepanjangannya angka pengenal impor. Jadi perusahaan yang sudah terdaftar API itu tarifnya lebih rendah, yaitu 2,5%. Kalau dia belum terdaftar non-API, itu tarifnya 7,5%. Itu ya. Kalau tidak dikuasai itu 7,5%. Maksudnya apa, Pak? Tidak dikuasai itu. Jadi, Bapak Ibu ya, kebetulan saya juga pegang pelabuhan ini. Jadi kadang-kala itu ada ya, barang dari luar negeri, barang impor. Tapi ketika dia itu datang ke Indonesia, itu tidak diketahui ini punya siapa. Nggak bertuan barangnya. Tidak ada yang mengaku ini barang yang siapa. Nah, kalau misalnya tidak ada yang mengakui, maka barang tersebut akan dilelang. Kemudian PPh pasal 22-nya itu adalah sebesar 7,5% dari harga lelangnya. Itu ya. Baik, kita tidak usah yang bicara ini. Kita bicara yang API dan non-API saja. Nah, 2,5% tarifnya itu dari nilai impor. Atau 7,5% dari nilai impornya. Sementara nilai impor itu rumusnya adalah CIF, yaitu Cost Insurance Freight, artinya adalah nilai barangnya, ditambah nilai asuransinya, ditambah nilai ongkos kirimnya, plus biaya masuk, plus pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pabean. Menggunakan kurs KMK, bukan kurs Bank Mandiri, bukan kurs Bank Indonesia, tapi pakai kurs KMK. Baik, cara menghitungnya seperti ini. Misalnya PT ABC itu mengimpor ya. PT ABC ini mempunyai API, mempunyai angka pengenal impor. Dia mengimpor sebuah mesin dari Cina ya, dengan data sebagai berikut. Ya. Harganya itu 500 US dollar. Asuransinya 10 US dollar, 10.000 ya. Freight-nya itu 40.000 US dollar, sementara kurs KMK-nya 14.500. Pertanyaannya, hitung berapakah PPh pasal 22 impor atas kegiatan ini. Maka cara menghitungnya itu adalah harganya berapa nih? 500.000 US dollar. Masih dalam USD. Insurance-nya itu 10.000. Ya. Freight-nya itu 40.000. Jadi si IF-nya itu adalah 500 tambah 10 tambah 40. Ini 550.000. Masih dalam USD. Nah, biaya masuknya umumnya sekarang itu 20% tarifnya biaya masuk ya. Sama dengan 20% dikalikan CIF. Nah, ini. 110.000 rupiah. Nilai impor sama dengan CIF-nya ini ditambah bea masuk. Ya. Nah, plus KMK-nya, kita kan sudah ini nih, kita kan sudah menghitung, kita kan sudah tahu nilai impornya sekian. Kita mau menghitung PPh pasal 22, maka harus dirupiahkan. Merupiahkan harus memakai kurs KMK. Kurs KMK-nya misalnya 14.500. Maka nilai impornya sama dengan 660.000 rupiah dikalikan kurs KMK. 9.570 juta rupiah. Maka PPh pasal 22-nya sama dengan 2,5% dikalikan.
sama dengan 239.250.000 rupiah ya. 239.250.000 rupiah. Kalau dia punya API. Kalau tidak punya API ya tarifnya 7,5% menjadi 717.750.000 rupiah. Nah, ini ya, teman-teman ya. Cara menghitung PPh pasal 22 impor. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Pak, ada beberapa negara itu yang biaya masuknya nol, Pak. Ya udah dikasih nol aja. Ini, tidak masalah. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan. PPh pasal 22 atas impor. Silahkan. Ya, sebentar ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada ya? Tidak ada? Mudah ya? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan di PPh pasal berapa? 23. Waktunya kurang setengah jam lagi ya. Kita masih ada PPh pasal 23. Nanti yang lain bisa dibaca sendiri. Ya, kita masuk ini ya. Untuk industri semen ini ya, 0,25. Ini hasil produksi ya. Jadi kalau misalnya untuk yang industri semen, kertas, baja, kendaraan roda dua, industri farmasi, itu dari pabrikan ke tangan pertama, bukan tangan pertama, ke main distributor biasanya. Misalnya ada PT Semen Gresik. Itu kan dia ini ya, atau pabrik kertas Ciwi Kimia Indonesia. Dia kan pabrik kertas atau pabrik semen. Nah, dia itu ketika dia itu dari pabrikan kepada distributor tingkat pertama, dia itu harus memungut 0,25%. Nah, dari distributor tingkat pertama ke distributor selanjutnya atau ke retail itu ya tidak ada lagi PPh pasal 22. Dikenakan sekali. Itu ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Banyak teman-teman ya. Oke, ada beberapa yang dibebaskan juga nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, sekarang kita ke PPh pasal 23. Kalau PPh pasal 21 tadi terkait bagaimana kita memberikan penghasilan kepada orang ya. Kemudian PPh pasal 22 terkait dengan pembelian barang atau penjualan barang pihak-pihak tertentu ya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, untuk PPh pasal 23 itu terkait dengan pembayaran jasa, pembayaran jasa dan transaksi lainnya. Nih ya. Nah, ini ya. PPh pasal 21 tadi tarifnya itu ya 5% sampai 35%, tapi variasi cara menghitungnya banyak sekali ya. Kalau PPh pasal 22 tadi tarifnya yang banyak sekali. Ya. Tapi kalau PPh pasal 23 itu tarifnya hanya dua, 15% dan 2%. Yang 15% itu terkait dengan pembayaran bunga, dividen, royalti, hadiah, atau penghargaan selain yang diatur pasal 21. Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga yang diterima oleh badan. Yaitu tarifnya 15%. Pokoknya yang diterima oleh badan ya. Kemudian ada tarif 2% terkait dengan jasa. Selain jasa sewa tanah dan bangunan. Gitu ya. Contoh misalnya ini ya. Bunga deh, bunga ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Misalnya ini, PTA itu meminjamkan uang kepada PTB senilai 1 miliar.
PTA ini saya, PTB ini saya kasih uang 1 miliar saya pinjamkan. Tapi misalnya minta bunga 5% ya. Nah, karena ada bunga di sini. Bunganya itu sama dengan 5% dikalikan 1 miliar. Nah, ini ya, 50 juta bunganya. Maka dalam kasus ini, PTB yang memberikan bunga kepada PTA itu wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Ini ya, ini ya. Ini contohnya. Nah, nanti PTB wajib menyetorkan yang 7,5 juta dan memberikan bukti potong. PTB wajib kepada PTA sebagai bukti bahwasannya penghasilan bunganya sudah dipotong 15%. Itu ya, contohnya ya. Kemudian royalti itu terkait dengan misalnya ada penulis gitu ya. Penulis kemudian dia itu mendapatkan royalti dari publisher misalnya ya. Itu 15%. Ya. Kemudian hadiah hadiah yang diterima oleh badan. Misalnya ada PTA menerima hadiah dari PTB senilai 1 miliar, maka ya sama dikalikan 15% dulu hadiahnya. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang tarif 2% ini yang paling sering ya. Yang paling sering ini teman-teman. Misalnya perusahaannya Pak pada dia. Sebentar. Saya lupa. Pak Samsul, perusahaan Pak Samsul itu Pak Samsul perusahaannya itu punya mobil operasional. Ternyata mobil operasionalnya itu rusak, perlu diperbaiki. Misalnya nilai perbaikannya, servisnya itu 15 juta. Kelas berat rusaknya misalnya mobilnya. 15 juta. Ini jangan besar-besar deh. 5 juta aja. Nah, maka misalnya ya, PT ABC memperbaiki truk perusahaan di PT Carfix. Nah, PT Carfix ini adalah PT yang bergerak dalam bidang perbengkelan. Gitu ya. Maka PTB wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Sama dengan 2%. Nah, ini 100.000. Jadi nanti yang diterima PT Carfix itu tidak 5 juta, tapi 5 juta dikurangi 100.000 rupiah. Gitu ya. Nah, nanti PTB, PT ABC wajib membuat bukti potong dan menyerahkannya ke PT Carfix. Dipotong PPh pasal 23. Ya, seperti itu. Langsung ya, dari nilainya 5 juta rupiah dikalikan 2%. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, 5 juta itu ada rinciannya, Pak. Ternyata 5 juta itu beli bannya itu 2 juta, Pak. Nah, beli olinya itu sama filter olinya misalnya 1 juta, Pak. Kemudian spare part yang lainnya itu misalnya berapa ya? 1,5 juta, Pak. Nah, sisanya yang 500 juta itu, 500 ribu itu jasanya, Pak. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau ada rinciannya seperti ini, maka yang dikenakan PPh pasal 23 itu hanya atas jasanya saja. 2% dikalikan. Hmm. Maka
Atas transaksi 5 juta yang ada rinciannya di kwitansi ini dipotong PPh pasal 23 senilai 10.000 ya. Tarifnya 2%. Kalau tidak ada kwitansinya atau kwitansinya gelondongan ya langsung 2% dikalikan 5 juta rupiah. Kalau untuk PPh pasal 23 itu tidak ada minimal transaksi ya. Pak, jasanya cuma 10.000, Pak. Ya udah 10.000 kali 2%. Ya. Nah, kalau misalnya PT Carfix ini tidak mempunyai NPWP, maka PPh pasal 23-nya itu adalah 100% lebih tinggi. Berarti 2 kali lipat. Maka kalau tidak ber-NPWP, maka pajaknya adalah 200% kali 20.000. Kalau ini ya berarti ya 200.000. Itu ya. Oh iya, yang PPh pasal 22 tadi kalau tidak ber-NPWP ini ya 2 kali lipat juga. Tapi kalau PPh pasal 21 kalau tidak punya NPWP itu 20% lebih tinggi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Misalnya ada PT Indofood menyewa menyewa mobil rental ke Pak Agus senilai 5 juta. 1 juta lah. Nah, ini ya. Pak, daripada mobil saya nganggur di rumah, Pak, ya udah saya sewakan aja, Pak. Nah, PT Indofood ini menyewa nih mobilnya Pak Agus. Nah, Pak Agus kan mendapatkan penghasilan. Nah, pertanyaannya, ini dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 23? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Silahkan. Perusahaannya teman-teman itu nyewa mobil. Tapi yang punya mobil itu orang pribadi. Pertanyaannya, masuk PPh pasal 21 atau PPh pasal 23? Silakan teman-teman. Ada yang tahu jawabannya? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Perusahaannya Bapak Ibu menyewa menyewa mobil ke orang pribadi. Pertanyaannya, PPh pasal 23 atau PPh pasal 21? Ya, nih, PPh pasal 23 tadi disebutkan adalah tarif 2% terkait dengan sewa dan penghasilan dari penggunaan harta selain yang diatur PPh pasal 4 ayat 2. Sewa dari penghasilan dari penggunaan harta. Nah, ini mobilnya sebentar ya. Nah, ini kan ini ya, mobil itu kan harta. Hartanya Pak Agus. Maka karena ini terkait dengan penggunaan harta, maka dia itu masuk ke PPh atau masuk objek PPh pasal 23, bukan PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu objeknya itu seperti ini ya. Intinya yang diobjeki itu karena pemberian gaji upah honor itu ya. Berhubungan dengan kemampuan ya, kemampuan si orang tersebut.
Tapi kalau PPh pasal 23 itu terkait dengan penggunaan harta. Ya. Oke, maka dari transaksi ini nilai sewanya nilai sewanya itu kan 1 juta. Nih, ya, 1 juta rupiah. Kemudian jadi DPP-nya itu juga 1 juta rupiah. Oke, PPh pasal 23-nya itu tarifnya 2%. Maka PPh pasal 23 terutang adalah 2% dikalikan 1 juta sama dengan 20.000 rupiah. PT Indofood wajib memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada Pak Agus. PT Indofood wajib menyetorkan 20.000 ini ke kas negara pakai billing yang tadi. Bagaimana kalau Pak Agus tidak punya NPWP, maka PPh pasal 23-nya 2 kali lipat ya. 200% kali. Nah, 40.000 jadinya kalau Pak Agusnya tidak mempunyai NPWP. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman dari Pak Samsul. Pak, untuk kasus yang bengkel tadi gimana Pak? Misalnya bengkelnya itu milik pribadi, sama Pak Samsul ya. Dia itu masuk PPh pasal 23. Kalau misalnya tidak kwitansinya itu dipecah, ada jasanya, ada spare part-nya, maka cara menghitungnya tetap dia masuk PPh pasal 23. Cara menghitungnya persis seperti ini. Itu ya Pak Samsul ya. Lebih amannya PPh pasal 23. Oke, semoga menjawab ya Pak Samsul ya. Kemudian ada yang lagi lain? Mohon maaf ya. Tidak ada batasan Pak Samsul. Pokoknya pasal 23 itu tidak ada batasan. Berapapun ya. Berapapun dipotong PPh pasal 23. Kalau dia memang objek PPh pasal 23 ya. Nah ini ya. Jika pemberi jasa tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi. 2 kali lipat. Gitu ya. Oke. Oh iya. Teman-teman barangkali masih ada yang bingung ya terkait dengan penggunaan ini masuk PPh pasal 23 atau PPh pasal 21 gitu ya. Misalnya contoh seperti ini. Misalnya perusahaannya Pak Samsul ini terkena kasus gitu ya. Perusahaannya Pak Samsul PT ABC. Ya. Dia itu kena kasus Pak. Saya ini kayaknya perusahaan saya ada masalah hukum Pak. Kemudian saya menyewa pengacara. Menyewa pengacara. Pengacara dari Budi dan rekan. Ya. Jasanya itu misalnya nilai jasanya, misalnya jasa bantuan hukumnya itu nilai jasanya 100 juta. Nah, ini ya, coba. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya Pak Samsul atau PT ABC ini tanda tangan kontraknya pekerjaan itu dia itu dengan firma Budi dan rekan, ya. Budi dan rekan, maka ini merupakan objek PPh pasal 23. Itu ya, PPh pasal 23 karena kontraknya menyewanya itu atas nama PT dengan Budi dan rekan firma. Firma kan badan ya. Ya. Kalau PT ABC itu dengan firma Budi dan rekan, maka objek PPh pasal 23.
Tapi kalau misalnya Pak saya ini kontraknya dengan ini Pak, Pak Budi Pak. Sementara Pak Budi itu bekerja di Budi dan Rekan. Tapi kontrak saya itu dengan pribadinya Pak Rudi. Pribadinya Pak Budi misalnya. Maka itu merupakan objek PPh pasal 21. Itu ya, misalnya Pak Budi ini seorang pengacara, punya izin pengacara gitu ya, punya seterus dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya dia itu bertindak atas nama pribadi Pak Budi sendiri, dia itu mendampingi PT ABC, maka itu merupakan objek PPh pasal 21 seperti itu ya. Kalau PPh pasal 23 itu nanti kontraknya dengan firmanya gitu ya, firmanya. Itu objek PPh pasal 23, tarifnya 2%. Tapi kalau PPh pasal 21, tarifnya itu adalah dikalikan 50% dulu, terus kemudian dikalikan PPh pasal eh, dikalikan tarif pasal 17. Yang 5%, 15% tadi itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk PPh pasal 23. Ya, silakan. Ada? Tidak ada ya. Oke. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya yang terakhir 15 menit ya. Terakhir PPh pasal 4 ayat 2 atau biasa dikenal dengan PPh final atau PPh yang bersifat final. Nah, ini agak lama ini ya. PPh pasal 4 ayat 2 ini gampang sebenarnya. Dia tinggal lihat rumusnya aja. Tinggal lihat tarifnya aja. Seperti ini. Tinggal tarifnya aja. Udah selesai. Nah, tapi transaksinya yang banyak. Contoh, Bapak Ibu itu punya tabungan. Nah, tabungannya itu misalnya di Bank Mandiri misalnya atau Bank BCA. Itu kan dapat bunga tuh setiap bulan. Ya walaupun nilai nominalnya nggak seberapa ya. Kalau misalnya tergantung nilai tabungannya. Itu dikenakan pajak 20%. Termasuk yang deposito. Bapak Ibu punya uang, kemudian di, di diserahkan atau diikutkan deposito. Nah, Bapak Ibu itu dapat imbal hasilnya itu dipotong 20%. Jadi ini harus dipertimbangkan. Makanya Bapak Ibu kalau mau deposit ini, saya mau deposito atau apa ya, itu harus diperhitungkan tarif ini ya. Kemudian ada penjualan saham di bursa. Bapak Ibu yang trader itu ya, yang suka pantengin saham itu juga dikenakan tarif PPh final ya atas transaksi jual beli saham melalui bursa efek. Tarifnya 0,1% itu ya atas pembelian maupun penjualan. Itu ya 0,1% dari nilai transaksinya. Jadi ada wajib pajak saya itu SPT-nya, SPT tahunannya kosong semuanya. Tapi hartanya itu miliaran, ratusan miliar. Ternyata dia itu, yaitu pekerjaannya adalah trader saham. Dalam 1 tahun itu wah, nilai transaksinya triliunan. Kalau nilai triliunan transaksi saham itu apakah dia punya uang triliunan? Enggak tentu. Kadang kalau uangnya cuma 100 juta, tapi transaksinya triliunan. Kenapa? Aktif dia. Nah, satu sehari aja masuk keluar bisa berkali-kali. Maka atas transaksi tersebut itu dikenakan tarif 0,1%. Ya. Setiap sekuritas itu biasanya punya rekapan ya. Jadi setahun itu berapa sih nilai transaksi kami, nilai transaksi wajib pajak atau nasabahnya nanti bisa dilaporkan. Ketahuan tuh transaksinya berapa, penjualan berapa, pembelian berapa, nanti kelihatan pajaknya berapa. Kemudian ada bunga diskonto ya, obligasi surat utang negara itu ada 15%, ada yang 20% ya, nanti tergantung ya. Kemudian ini yang sering ya Bapak Ibu yang mengalami transaksi jual beli tanah dan bangunan. Nah, Pak Samsul jual tanah jual rumahnya itu ke saya misalnya. Pak Lukman ini
dibeli rumah saya seharga 500. Nah, itu ya. 500 juta misalnya. Maka atas penjualan tersebut, waktu kita ke notaris itu akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Bagi si penjual itu pajaknya 2,5%. Bagi si pembeli, dia tidak kena pajak PPh tapi terkena BPHTB senilai 5%. Nah, BPHTB itu masuk pajak daerah, makanya tidak dijelaskan di sini. Karena itu kewenangannya pemerintah daerah masing-masing dalam mengatur besarannya BPHTB. Jadi bagi yang penjual itu kena 2,5%. Itu ya. Nah, bagi rumah RS ya, RS itu kepanjangannya itu bukan rumah sakit ya, rumah sederhana. Kalau RSS itu rumah sangat sederhana. Bagi perusahaan real estate, pengembang, dia yang menjual rumah-rumah sederhana, rumah-rumah subsidi, itu PPh-nya 1%. Ya. Dengan ketentuan-ketentuan tambahan lah ya. Tidak saya jelaskan di sini. Kemudian untuk sewa tanah dan bangunan. Jadi misalnya Pak Samsul, Pak, saya ini punya ruko Pak di pinggir jalan Pak. Ruko itu disewa oleh Mitsui Pak untuk jualan es krim. Nilai sewanya itu setahun ya 50 juta lah Pak. Nah itu ya. Mitsui menyewa kiosnya Pak Samsul ya. Senilai misalnya 100 juta lah setahun. Maka atas transaksi tersebut, PT Mitsui wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2. Nilai sewanya 100 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya 10%, tarifnya 10%. Nah, hmm, sama dengan 10% kali. Jadi 10 juta. Nanti Pak Samsul nerimanya tidak 100 juta, tapi 90 juta. Pak Samsul nanti minta bukti potong ke PT Mitsui bahwasanya memang benar pajak atas penghasilan saya dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Nanti PT Mitsui-nya yang menyetorkan, membayarkan 10 juta ini ke kas negara. Seperti itu. Ya. Pak, misalnya Pak Samsul ini, oh dia itu Pak punya kios tapi nggak punya NPWP, Pak. Apakah nanti PT Mitsui motongnya 20 juta, Pak? Tidak. Untuk khusus PPh pasal 4 ayat 2, kalau tidak punya NPWP maka tidak ada apa ya? Sanksi tambahan tambahan pajak itu nggak ada. Jadi ya tetap 10 juta. Kalau misalnya Pak Samsul tidak punya NPWP. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk PPh pasal 4 ayat 2. Ada lagi ya. Jasa konstruksi. Nah, ini jasa konstruksi itu ada ya, tarifnya banyak sekali. Ya, jasa konstruksi tarifnya banyak sekali. Ada pekerjaan konstruksi, ada kualifikasi kecil ya, ada non SPU dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari ya. Tarifnya beda-beda. Langsung dikalikan tarifnya aja. Kemudian dividen ya, dividen ini nanti akan saya elaborasi di pertemuan minggu depan ya. Jadi kalau misalnya Pak Samsul ini punya Pak, saya punya PT Pak. Dan PT saya ini untung Pak, Alhamdulillah. Setiap tahun saya dapat dividen dari PT saya. Nah, itu dulu dikenakan tarif 10% Pak Samsul. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang yang terbaru, Pak Samsul tidak dikenakan tarif 10% sepanjang dividen tersebut diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi dalam jangka waktu 3 tahun. Itu ya. Misalnya, ini ya, Pak Samsul, Pak Samsul itu mendapatkan dividen dari PT-nya 100 juta. Tapi dapat 100 juta itu tidak semua diinvestasikan ke instrumen investasi.
yang 70 juta itu digunakan untuk biaya ini Pak. Saya gunakan untuk biaya kuliah anak saya Pak. Masuk kampus Pak. Dia kena 70 juta. Oke. Yang sisanya baru diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi. 30 juta. Nah, kalau seperti ini, maka Pak Samsul wajib menyetorkan sendiri PPh pasal 4 ayat 2 sebesar yang tidak diinvestasikan. Sebesar yang tidak diinvestasikan sama dengan 10% dikalikan 70 juta. Jadi Pak Samsul wajib membayar sendiri 7 juta. Itu ya. Instrumen investasi apa aja, Pak? Nah, ini saya lupa taruh di mana ya. Instrumen investasi ini. Sebentar. Oh, ini. Contohnya ini, Pak Samsul. Beberapa instrumen investasi yang ketika Pak Samsul itu atau teman-teman investasi itu tidak dibebaskan dari pajak dividen. Contoh SBN, surat berharga negara, utang negara, ada obligasi negara, gitu ya. Itu diinvestasikan di suku, nah itu ya, atau ditambahkan di modal perusahaan lagi, nah itu nggak apa-apa ya, itu dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, tapi investasinya harus minimal 3 tahun. Gitu ya. Pak, misalnya ini Pak Samsul dapat 100 juta dividennya Pak. Untuk anak kuliah misalnya 70 juta. Tapi kemudian sisanya 30 juta itu untuk beli perhiasan istrinya, Pak. 30 juta. Maka kalau kasusnya seperti ini, Pak Samsul wajib bayar PPh pasal 4 ayat 2 10% kali 100 juta rupiah. Nah, ini ya. Seperti itu. Ini untuk dividen nanti akan saya elaborasi di pertemuan berikutnya minggu depan. Termasuk apa sih bedanya CV dan PT? Kenapa sih harus CV? Kenapa harus PT? Nah, nanti akan saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Lanjut, uang pesangon ya. Ini bisa. Nah, ini ada bunga simpanan anggota koperasi. Bapak Ibu sebagai anggota koperasi, kalau Bapak Ibu itu setiap bulan mendapatkan bunga dari simpanan sukarelanya, setiap bulan dapat bunga, maka dikenakan bunga kalau dia di atas 240.000 rupiah. Kalau di bawah itu dikenakan tapi tarifnya 0%. Gitu ya. Kemudian hadiah undian itu pajaknya 25%. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat di TV itu ada undian Gebiar BNI, ada undian acara sahur diundi. Nah, pajak ditanggung pemenang. Itu artinya hadiah undian pajak 25% itu ditanggung yang menerima. Misalnya, Pak, kalau misalnya ada hadiah undian Toyota Avanza, Pak, bagaimana, Pak? Hadiahnya itu Toyota Avanza, maka Toyota Avanza itu dinilai rupiah dulu, maka nanti dikalikan 25%. 25% itulah nanti pajak yang harus ditanggung. Seperti itu. Terserah nanti yang nanggung itu si penerima hadiahnya atau yang memberikan hadiah, tergantung eh, syarat dan ketentuan yang berlaku di perusahaan yang memberikan hadiah itu. Kemudian yang terakhir ini wajib pajak UMKM ya. Wajib pajak yang usahanya yang memiliki usaha di bawah 4,8 miliar per tahun. Itu pajaknya 0,5% ya. Untuk yang terakhir ini akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan minggu depan ya. Sampai di sini dulu teman-teman, ada waktu 4 menit, silakan jika ada pertanyaan ya. Silakan, materi kita sudah selesai. Silakan jika ada pertanyaan ataupun yang lain ya. Tidak harus materi ini atau ada kasus perpajakan, silakan ya. Silakan ditanyakan. Silakan Silakan. Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya.
Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Mbak ini, Mbak Isah ya. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan brevet AB materi PPH potong pungut hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera. Siap ya, Mbak Yelma Rista. Ini yang Ibu Yelma Rista, Yelma Rista belum on cam. Oh ya udah. Siap ya, satu, dua, tiga. Ya, udah. Baik, selanjutnya kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman untuk materi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan kepada Bapak Lukman sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih, Pak, Terima untuk kasih materinya. teman-teman sekalian. Terima Terima kasih Pak kasih. Lukman. Iya, Pak Samsul, sama-sama, Pak. Pak. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan di antaranya. Yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta dengan deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH orang pribadi pada tanggal pada di Sabtu, Sabtu depan atau minggu ketiga yang akan diampu kembali oleh Bapak Lukman Hakim SMMM dan akan dimulai pada pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Link Zoom akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih, selamat sore, Kak. Terima kasih Bye. Bu, terima kasih.